Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anini dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tata cara serta etika kerja di kantor. Yuk disimak videonya. Administrasi perkantoran merupakan salah satu jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang memberikan bekal tentang berbagai informasi layanan di bidang administrasi, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perusahaan atau kantor. Pada jurusan administrasi perkantoran, ada banyak sekali mata pelajaran yang akan menyiapkan siswa untuk bekerja di kantor, mulai dari bagaimana mengetik dengan 10 jari, teknologi perkantoran, hingga pembelajaran mengenai kearsipan. Dan pada video kali ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai tata cara kerja serta etika kerja di kantor. Terdapat beragam pekerjaan yang nantinya akan kita kerjakan apabila kita menjadi bagian administrasi pada suatu kantor. Yang pertama, menerima panggilan telepon. Seorang admin kantor biasanya yang paling bertugas untuk urusan komunikasi melalui telepon, menerima dan melakukan panggilan melalui telepon dari pihak luar. Di sini, sebagai admin, kita juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, membuat agenda kantor. Dari komunikasi melalui telepon, kadang ada relasi yang ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan atau divisi lain. Nah, tugas administrasi perkantoran juga harus menyiapkan agenda untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Yang ketiga, entry data perusahaan. Yang menjadi tugas utama dari setiap kantor untuk pekerjaan ini biasanya adalah masalah entry data atau rekap data. Data transaksi dari klien, data informasi konsumen, dan lainnya harus direkap. Biasanya tugas admin kantor hanya merekap kesimpulan yang telah dilakukan oleh divisi lain. Yang keempat, melakukan arsip data. Agar data-data mudah dikelola, maka perlu dilakukan pengarsipan. Ini juga yang menjadi tugas administrasi perkantoran, sehingga data dokumen apapun itu dapat terorganisir dengan baik. Agar dapat menjalankan tugas-tugas administrasi perkantoran dengan baik, diperlukan standar prosedur kerja atau dikenal dengan Standard Operating Procedure atau SOP sebagai pedoman untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Selain tata cara kerja, etika juga merupakan hal penting yang harus diterapkan di kehidupan, termasuk tempat kerja. Dengan memiliki etika yang baik, juga diyakini dapat memberikan banyak manfaat untuk karir, tidak hanya sekedar disegani dan disukai oleh rekan kerja saja. Akan tetapi, etika yang baik juga mampu meningkatkan karir. Bagi kamu yang saat ini sedang menempuh pendidikan pada SMK jurusan Administrasi Perkantoran, sebaiknya simak beberapa etika berikut ini yang kita harus miliki apabila bekerja di kantor. Yang pertama, memperhatikan penampilan. Penampilan merupakan hal yang cukup penting di tempat kerja. Namun, kamu harus mengenali terlebih dahulu karakteristik dari tempat kerjamu seperti apa. Jika perusahaan tempat kamu bekerja adalah perusahaan formal, maka sebaiknya pakaian yang digunakan juga pakaian formal seperti celana bahan, kemeja, blazer atau jas, dasi, dan sebagainya. Jangan pernah menggunakan kaos atau jeans, karena itu etika yang buruk yang bisa membuat penilaian diri menjadi jelek di mata atasan. Kedua, menjaga kerapian meja kerja. Kerapian ini bukan hanya dilihat dari penampilan selama berada di kantor, tapi kerapian meja kerjamu juga harus diperhatikan. Jangan biarkan meja kerja tampak berantakan meskipun banyak pekerjaan yang sedang diselesaikan. Meja kerja yang rapi dan terorganisir bukan hanya menampilkan etika di tempat kerja yang baik, namun juga membuatmu nyaman, sehingga pekerja bisa lebih produktif. Ketiga, menghormati semua orang di kantor. Di kantor memang ada perbedaan antara junior dan senior, dan juga antara atasan dan bawahan. Meski ada perbedaan tersebut, kamu harus tetap menghormati semua orang di kantor, tanpa memandang siapa dan apa jabatan mereka. Ada cukup banyak bentuk penghormatan yang bisa kamu berikan kepada orang-orang di kantor. Sebagai contoh, jika ada junior yang bertanya, maka jawab dengan sepenuh hati dan memuaskan mereka. Keempat, bersikap profesional. Sikap profesional dengan memisahkan kehidupan pribadi dan kantor merupakan etika di tempat kerja yang wajib dijalankan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka hanya akan membuat kerugian pada karir, yaitu hasil kerja tidak menjadi maksimal, sehingga akan mendapat teguran dari atasan. Ini tentunya berpengaruh pada penilaian kamu sebagai karyawan. Usahakan untuk fokus dengan pekerjaan selama di kantor. Jangan terlalu membahas kehidupan pribadi kepada teman kerja, apalagi saat jam kerja. Kelima, bertanggung jawab. Sama halnya dengan profesionalitas, rasa tanggung jawab merupakan etika yang wajib kamu miliki di kantor. Bentuk tanggung jawab yang nyata harus dilakukan adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diharapkan atasan. Selain itu, kamu juga wajib bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya, baik itu hasil yang bagus maupun hasil yang buruk. Jika hasil pekerjaan yang kamu selesaikan ternyata buruk, jangan sekali-sekali mencari banyak alasan. Sebaiknya segera lakukan evaluasi atas kesalahan tersebut sehingga pekerjaan selanjutnya bisa lebih baik.
Dan yang keenam, memiliki kepedulian. Etika di kantor terakhir yang harus kamu lakukan agar karir meningkat adalah dengan menjadi karyawan yang memiliki kepedulian tinggi. Misalnya saja, ketika akan menggunakan mesin printer di kantor dan menemukan tinta atau kertas habis, maka segeralah isi ulang agar teman lainnya juga bisa menggunakannya. Sekian pembahasan mengenai tata cara serta etika kerja di kantor dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.